yang saya kasihi dan saya hormati, Bapak Mama, orang tua wali peserta didik baru kelas 1, yang saya kasihi para pendidik SDK Baktiasa, perwakilan ini yang datang ini yang mampu mengajar di kelas 1, Ibu Evi dan Ibu Yanti, seksi kurikulum dan kesiswaan, anak-anak yang juga sempat hadir ya. Ada saya lihat tadi ada berapa, 5 anak, 6 anak tadi yang datang. Baik, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama coba kita ada perikanan senyum. Ya, saya lihat wajah-wajah ini tidak asing untuk kami tidak biasa. Ada yang wajah lama, ada yang wajah baru. Ya. Kebanyakan wajah-wajah lama yang 2-3 tahun lalu sudah menamatkan anak-anaknya di sini, masih ada lagi. Kita disuruh semua itu ya. Dan juga ada yang baru sama sekali. Dan itu saya lihat keluarga muda. Ya, saya lihat banyak tadi yang itu. Umumnya semua yang datang ini kita sudah saling kenal melalui beberapa waktu yang lalu sejak Papa Mama mendapatkan dari anak-anak ke Baktiasa. Baik. Pertama-tama pada tempat yang ini yang sangat tampan ini kita menghaturkan puji syukur kepada Tuhan untuk rahmat berkatnya sehingga kita semua boleh bertemu secara tatap muka, yang mana Bapak Mama sebelumnya itu 1 tahun lalu dan 2 tahun lalu kami tidak buat pertemuan seperti ini. Ya, ini yang luar biasa Bapak Mama ya, kita syukuri bersama. Banyak terima kasih pada Bapak Mama yang sudah memenuhi undangan kami, sekalipun melalui WhatsApp WA group yang tadi malam bentuk ya, untuk yang grup kelas. Kalau yang PPDB itu panitia peserta baru itu sudah ada. Kita semua tentunya bahwa sudah melalui virtual, melalui medsos, tapi kali ini kita sudah sama itu ya orang tua, ada yang sama-sama dari TK, ada yang juga baru sama sekali bertemu. Saat ini kita ya menjadi keluarga besar SDK Baktiasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mama yang telah mempercayai lembaga ini, lembaga SDK Baktiasa, untuk persemaian pendidikan dasar bagi anak-anak kita. Kami bangga sekali itu karena Bapak Mama rasa memiliki kami. Ya. Orang tua yang tadi saya bilang bahwa yang lama tetap menaruh kepercayaan kepada kami, dan yang juga yang baru ini. Nanti sebentar kita akan lihat seperti apa anak kita. Tadi saya sudah kirimkan lewat itu video perkenalan anak kita ya. Bagus. Betul-betul anak-anak, keceriaan mereka luar biasa, lugu. Dan kami tahun ini luar biasa, di luar target kami. Targetnya ya, karena di sini kita biasa hanya 3 kelas A, B, dan C. Karena memang tidak memungkinkan karena waktu kelas 2 saja masuk siang karena memang tidak ada tempat. Ya, 3 kelas targetnya minimal untuk kelas untuk SD itu 28 siswa.
maksimal 32. Itu dalam Republik. Tetapi ini lebih diluarkan. Dan tahun ini, yang tahun sebelumnya ya sampai 100. Ini sudah meluap sampai 116 peserta didik baru. Tepuk tangan untuk Mama. Untuk SDK Baktiasa. Nah, saya melihat 39, 38 satu kelas. Ya. Dan Bapak Mama tadi malam Bapak Mama sudah lihat toh di grup masing-masing A, B dan C. Karena di Baktiasa ini ada 18 rombel, tapi kelasnya hanya 15. Sehingga untuk otomatis bahwa 3 kelas, kelas 2 itu mereka masuk siang. Kelas 1 pagi, siangnya kelas 2. Saya berterima kasih juga kepada para panitia, Bapak Ibu pendidik SDK Baktiasa yang sudah kerja keras juga menerima pendaftaran anak-anak kita selama kurang lebih 1 bulan. Kami sudah buka dari bulan April, tapi lebih banyak itu setelah menerima itu STTB ya, STTB dari TK. Umumnya semua yang masuk itu 6 tahun ke atas. Hanya ada beberapa anak yang masih umur 5,6 sampai 5,11. Di bawah 5,6 itu tidak dapat ditolak. Itu otomatis. Kalau 5,6 sampai 5,11 dengan itu surat rekomendasi psikolog yang 1 tahun dan tahun-tahun sampai 6 tahun. Kiranya ya sampai 6 tahun tuh di sini. Kalau tadi yang saya katakan bahwa mau pindah, otomatis yang mengikuti orang tua. Ya, selama ini pengalaman biasanya anak kelas 1 itu awal-awal masih cengeng-cengeng, masih mau ikut teman. Di sekelas ini tidak ada satunya teman. Maunya saya satu kelas dengan teman yang dari TK. Ya, kami juga akomodir semua itu. Tetapi Bapak Mama juga ingat. Itu tadi kalau penuh di satu kelas, akhirnya kelas yang lain juga itu. Tapi kami tidak harapkan bahwa Bapak Mama ya karena secara umum ini nanti kita pindahkan ini. Tapi pengalaman selama ini ya namanya anak kan beda-beda ya dari tiap orang tua. Kita saja juga beda-beda. Yang satu kandung saja beda. Apalagi ini dari macam-macam latar belakang. Ada yang bagus dari awal biarpun dia temannya tidak ada dalam kelas itu atau ada satu mungkin di TK tidak terlalu teman ini akrab tapi dia bisa menyesuaikan diri. Tapi ada yang tidak bisa. Kami juga sangat terbuka untuk bisa pindah ke kelas berikutnya. Hanya tetap lihat jangan sampai penuh nanti di kelas yang satu, kelas yang lainnya tidak. Supaya ada pemerataan di dalam kelas. Itu. Dan Bapak Mama perlu ketahui bersama mulai tahun ini tuh diterapkan oleh Kementerian Kemendikbudristek pusat untuk kurikulum Merdeka. Paling di sini juga ada yang dari Gurbe tahu tuh di tingkat SD, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi juga sekarang itu penerapan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran. Kita tahu selama tahun 2022, 2021, 2019 itu tuh pandemi ini berjalan dan itu sampai kita tidak tahu. Nah, ini untuk mengingat pandemi ini karena banyak sekali yang keterlambatan sehingga itu pemerintah pusat membuat seperti ini. Paling Bapak Mama, kami tentunya juga para pendidik selalu ini apalagi ini kurikulum baru lagi ini seperti apa lagi ya kita mengikuti saja. Mengharapkan kita saling bekerja sama bergandeng tangan untuk mendidik anak-anak kita bersama
nanti dalam perjalanan seperti apa, mau menyampaikan apa, bisa sebentar juga bisa dibuka ruang diskusi tanya jawab. Tapi intinya dalam perjalanan ke depan semua yang menjadi unek-unek, kalau ada yang ini bisa sampaikan melalui WhatsApp WA group. Nah, kita semua ada WA group semua dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bapak Ibu. Ya, itu saja yang saya ingin sampaikan. Nanti sebentar dalam perkembangan ke depan bisa kita buka itu ruang diskusi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Suster Kepala Sekolah, Suster Yuli. Kita alih ke acara berikutnya, sosialisasi kurikulum. Ini bagiannya kaur kurikulum kepada Suster Ibu Evi. Saya persilakan, ada Suster. Baik, terima kasih Ibu Yanti. Yang terhormat Suster Kepala Sekolah, Suster Yuliana Nina, SSPS SPD. Yang terhormat para orang tua peserta didik dan yang kami kasihi, anak-anak atau peserta didik kelas 1 baru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan visi misi dan tujuan serta struktur kurikulum. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan sekolah SDK Baktiasa. Visi, unggul dalam iman, iptek, dan berkualitas menuju generasi emas yang berkarakter. Misi sekolah: 1. Menumbuhkan rasa cinta terhadap Tuhan dan sesama melalui pembentukan budaya sekolah yang berilmu dan berkarakter. 2. Melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam rangka pengembangan potensi peserta didik secara maksimal untuk memperoleh output peserta didik yang berkualitas. 3. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran baik akademik maupun non-akademik. Dan yang keempat, mengembangkan kualitas kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan profesional. Jam pelajaran per tahun 144 jam. Yang kedua, pendidikan Pancasila. Per tahun 144, per minggu 4 jam. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila 36, totalnya 180 jam. Bahasa Indonesia 216 jam per tahun, 6 jam per minggu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun 72 jam. Jumlah 288 jam. Matematika 144 jam per tahun, 4 jam per minggu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun 36 jam. Total 180 jam. Kurikulum SDK Baktiasa. Nanti untuk jadwal pelajaran nanti akan share lewat grup kelas masing-masing. Terima kasih, selamat siang.
Ya, terima kasih Ibu Evi yang sudah memaparkan visi misi tujuan serta catat pelajaran untuk kegiatan 1 tahun anak kita di STK Baktiasa sepanjang tahun pelajaran 2022-2023. Agenda pertama sudah kita lewati bersama. Kita masuk sekarang ke agenda kedua, yaitu sosialisasi kegiatan program sekolah, kegiatan MPLS dan tata tertib sekolah. Akan dibawakan oleh saya sendiri. Sudah kenal, banyak yang sudah kenal. Itu Suster Yuli, biasa disapa setiap hari di sini. Sekarang ke guru wali kelas. Kelas 1A, tidak asing juga ya. Ibu Angela Mary, SPD, itu guru bahasa Indonesia dan seni musik. Mana beliaunya? Ada keluar. Tapi semua sudah kenal ya? Saya harap sudah kenal dan saya yakin sudah kenal semua. Guru kelas 1B ini yang baru. Sebelumnya di kelas lain, tapi ini baru untuk kelas dulu. Sebelumnya itu di kelas 2A. Tetapi karena beliau mengikuti program guru penggerak, peserta PKP Sekolah Penggerak, maka untuk kurikulum merdeka ini beliau sudah ikuti, maka beliau ditempatkan di kelas 1B, yaitu Ibu Kansia Kristina SPD. Ini dia orangnya. Ya, beliau mengajar PPKN dan seni musik. Ya. Berikutnya kelas 1C, Ibu Rosa Dalima Bubu, SPD. Mana Ibu? Mari adek, di sini. Ke depan, cantik imut. Punya suara merdu juga. Jadi kami punya, ya, kalau ada kegiatan di sekolah, mereka ini siap sumbang suara. Di depan ada berdiri dulu, menuju, kenalkan dulu. Mungkin buka maskernya, lihat kecantikannya. Ini dia. Biasa disapa dengan Ibu Rosli, wali kelas 1C. Beliau juga mengajar matematika dan seni musik. Ya, terima kasih Bu. Senyumnya juga manis. Berikut guru agama untuk kelas 1, Ibu Agustina Herlianti Dada SAG. Versus Ibu suster lagi. Sama-sama. Ya, ini Ibu guru agama kelas 1. Ya, kelas 1, 2, 3. Ya. Berikutnya guru PJOK untuk kelas 1, 2, dan 3 juga, Pak Everinus Edison SPD. Ya. Iya. Beliau biasa disapa dengan DDR. Bisa disapa juga oleh anak dengan coach. Karena biasa latih anak-anak ini bola kaki futsal, jadi dipanggil coach. Coach Edi. Itu dia. Berikut guru mulok, bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah menjadi bahasa mata pelajaran wajib, tidak lagi mulok. Bahasa Inggris ini Ibu Maria Ibela Yanti AMD, ini dia orangnya. Dan mungkin begini saya guru bahasa Inggris. Lalu guru komputer itu Suster Yuli yang kepala sekolah. Beliau mengajar kelas 1, 2, dan 3. Kalau saya bahasa Inggris untuk kelas 1, 4, 5, dan 6. Kelas 2, 3 saya terus mengajar. Pak Yonas, nanti ada Pak gurunya, Pak Yonas. Dan untuk kita ketahui bersama, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di STK Baktiasa sebanyak 30 orang, termasuk dengan cleaning service Pak Hubert yang selalu kita lihat di depan. 30 orang. Itu dari kita perkenalan umum tadi. Kita masuk ke program kerja untuk tahun 1 tahun. Saya buat ini, kami buat bersama suster dan kurikulum lainnya. Tetapi ini untuk 1 tahun. Biasanya dalam perjalanan nanti ada yang diadakan, ada yang tidak diadakan, karena atau ada yang ditambahkan karena melihat situasi dan kondisi. Kami sudah mandat 2 tahun, tapi kami di sekolah tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Bulan Oktober ada
ada ibadat pembukaan bulan Rosario. Kami juga mengadakan lomba pidato dan bertutur. Itu hari apa itu? Bulan Oktober ada hari penting ya. Ya, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Biasa kami buat lomba pidato dan bertutur. Ya. Lalu ada kunjungan atau komunion, ini sudah menjadi tradisi dari SDK Baktiarsa. Kita akan meminta anak untuk kumpulkan sumbangan sedikit untuk kita bawa pergi kunjung orang yatim piatu atau orang jompo. Itu kita bisa buat setiap tahun ada. Lalu ini akan dibuat di bulan Oktober, tapi biar kadang digeser ke bulan mana kalau ada kegiatan yang ini kita bisa ini. Lalu di bulan Oktober juga ada penilaian tengah semester atau kita kenal sekarang dengan PTS. Berikut di bulan November ada perlombaan futsal dan bola kaki antar sekolah. Itu dari guru-guru olahraga. Mereka biasanya lomba dengan sekolah-sekolah lain. Itu di bulan November bisa terjadi. Dan di bulan Desember ada penilaian akhir semester 1 atau PAS untuk mengetahui perkembangan dan hasil belajar peserta didik. Nanti kita lihat di buku rapor mereka apa nilai mereka, perkembangan mereka dari belajar mereka selama 1 semester. Di bulan Januari dan kita kalau orang Katolik setelah merayakan pesta Natal, biasa kalau masuk itu ada Natal dan Tahun Baru bersama. Kita bisa merayakan. Biasanya kami buat semua kami ini atau biasa juga di kelas masing-masing karena anak kita di SDK Baktiarsa jumlahnya lumayan besar, 500 lebih. Bawa 600, ini tahun pasti sampai 600 karena pramuka. Ini wajib untuk anak tapi lebih ke anak kelas 3 sampai 6. Siaga dan penggalangan. Jadi itu pramuka wajib. Kelas 1 2 itu hanya pengenalan. Sementara olahraga ada tempo, ada futsal, badminton, bola kaki dan renang. Ada lagi yang satu lagi soto kai. Soto kai ini kemarin ada 2 anak kita yang ikut lomba baru. Akhir semester ini ada 2 anak kita yang ikut lomba di Kupang. 1 juara 2, 1 juara 3. Ada soto kai, saya tidak bisa bermasuk di sini. Ya itu karena diadakan di luar, mereka daftar di luar. Kalau daftar di sekolah ini ada beberapa. Lalu keseniannya ada seni tari. Tadi di sini di pelajaran wajib itu seni musik ya. Tetapi di ekstrakurikuler ini ada seni tari, seni lukis, seni suara, dan seni musik yang tadi menjadi pelajaran wajib. Jadi ini juga ada lagi satu yang baru masuk kan, ini adalah videografer. Videografer ini nanti dengan tes keluarganya dengan foto-foto itu yang ada di belakang. Beliau yang akan membimbing anak-anak dan ada juga bahasa Inggris juga menjadi ekstrakurikuler. Silakan tadi saya sudah bilang Bapak Ibu bimbing anak-anak. Mana arah mereka melihat keseharian mereka suka apa itu sudah bimbing mereka. Kami juga akan melihat di sekolah seperti apa karena ada perlombaan juga di kelas-kelas kita akan lihat. Dan untungnya kami mengadakan kegiatan perlombaan antar kelas ini. Kalau diadakan perlombaan antar kabupaten, kami siap mengangkat anak. Kami sudah tahu kemampuan anak. Siapa yang akan tampilkan ke kabupaten? Karena kami sudah melihat mereka sudah berlomba di sekolah antar kelas. Dan itu lalu yang terakhir ini kami mau memaparkan, terima kasih banyak, kami mau memaparkan presentasi grafik peserta didik yang mendaftar untuk tahun ini. Asal TK yang mendaftar di sekolah SDK Baktiarsa. Dan kami berterima kasih banyak sekali kepada Bapak Mama yang mempercayakan anak-anak untuk kami didik, kami asal di sini. Yang pertama kita lihat grafik yang paling tinggi itu dari TK Pantirini. Ya, tepuk tangan dulu untuk TK Pantirini. Ya, ini karena satu yayasan jadi kebanyakan anak masuk ke sini. Ini dari tahun ke tahun selalu TK Pantirini yang paling atas. 26 anak di sini.
Lalu TK Sak Timur, ini juga setiap tahun selalu yang kedua dari ini. TK Sak Timur ada 13 anak terdaftar di sini. Kemudian berikut suster-suster TK dari suster-suster Maria Immaculata yang ada di Bailiti. Ini juga sudah mulai setiap tahun, sudah berapa tahun ini? Masih ada beberapa, bahkan sampai puluhan. Ya, berikut TK Yosudarso, jumlahnya 8 orang masuk ke sini. TK PAUD 1, PAUD Kindergarten di depan ini Golkar kantor Golkar itu ada 7 anak. Ya, ada 7 anak mendaftar ke sini. Terus TK Padre Anibale School itu ada 7 juga. Lalu TK Negeri Pembina Negeri Bakti Ibu ada 5 orang. PAUD Taman Seminari Cross Karmeli di Kelapati 4 orang. TKK Bina Wirawan 4 orang. TK Maria Ferrari School 4 orang. TK Maria Serapite yang dekat dengan bandara itu ada 4 orang juga. PAUD Ikhlas Beramal 3 orang. PAUD Kamboja 2 orang. PAUD TPA Santa Julia Starsiano School ada di depan SDK Gereja Tol Sentrum ini ada 2 orang. TK Kemala Bayangkari ada 2 orang. PAUD Kalvari Mambere ada 1. PAUD Maria Gunung Karmel 1. PAUD Mawar 1. PAUD Mekar Tinggi 1. PAUD Santo Benedictus 1. TKK Arnoldus Jansen 1. TKK Kristore 1. TKK Muder Teresa Kupang 1. TKK Negeri Pembina Mambere 1. TKK Negeri Pembina Ende 1. TKK Pater Siprisiano Nita 1. TKK Sak Karolin Habi 1. TKK Santa Teresia Boru 1. TKK Santo Paulus Owe 1. Yang dan yang tidak belajar dimasuk TKK tapi dia belajar dari rumah ada 1. Dan belum diketahui data dari tamat dari TK mana itu ada 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan 116 siswa dari berapa TK? Semua yang kita berikan dari 29 TK. Dari 29 TK terus 1 TK dan 2 belum diketahui datanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih atas semuanya. Ini yang terbesar di sini pagi ini dan semuanya. Tapi terima kasih kalian sudah mempercayakan anak-anak. Tapi untuk SD tidak lagi. Jam 6.45 sudah ada di sekolah. Ya, datang untuk kita bersih-bersih bersama, pilih sampah atau apapun. Tapi untuk 3 bulan pertama Bapak Mama kasih kami masih maklum ya. Masih mengerti, ada yang masih mama gak ikut di dalam kelas, kami masih maklum. Ikut dulu. Tapi setelah 3 bulan itu tidak lagi, Bapak Mama pulang. Karena mereka sudah besar, sudah SD, bukan lagi TK. Jadi menangis ya awal-awal kami masih toleransi. Bapak Mama juga masih di dalam. Tetapi setelah itu tidak lagi. Ya. Nanti juga mereka terbiasa Bapak Mama harus dalam kelas. Kapan kita melepas ke mereka. Oke, yang kedua, siswa yang terlambat harus melapor diri kepada guru piket. Ada guru piketnya untuk hari-hari tertentu itu, tolong melapor diri, saya terlambat. Ketiga, kalau tidak masuk sekolah karena sakit atau gigit, orang tua yang siswa yang bersangkutan harus membuat surat pemberitahuan ke sekolah atau WA ke balik kelas. WA ke balik kelas ya, jangan di grup. Karena kalau di grup itu rame ceritanya. Pengalamannya minta maaf, kami ngomong berdasarkan pengalaman. Nah, nanti ada yang lihat sudah pagi-pagi contoh kalau jam 6 ada yang bilang saya mau anak sakit, ada juga ikutan sakit. Ya benar itu Bapak Mama. Lalu untuk diketahui bersama hari Senin ini kita melakukan Senin, Selasa, Rabu itu ada kegiatan MPLS. Ada orang tua yang sudah tanya di grup, Ibu hari Senin itu anak-anak bawa apa?
Tidak mungkin mereka pikul sama buku ke sekolah. Masih NPLS. Jadi 3 hari pertama ini yang kami minta pertama, Bapak Mama tolong buatkan papan nama. Papan nama lengkap, nama panggilan. Lalu buat gantung atau mau jepit saja, dijepit saja boleh. Yang penting papan nama itu kalau bisa tidak hanya 3 hari itu, untuk 1 bulan, supaya kami guru-guru yang lain, guru di kelas itu perlu mengenal dengan baik anak. Ya. Terus dengan kelasnya, karena kalian mereka masuk salah kelas. Ya, jadi tolong untuk 3 hari pertama kita buat nama lengkap, nama panggilan dengan kelas. Ya. Ruangan kelas 1A itu di ujung sana dan pintu kita lihat ini sebelah kanannya. Itu 1A. 1B yang ke sini, 1C salah satu ruangan yang ada kita pakai di belakang. Ya, karena kita buka sekat semua, akhirnya jadi luas ini. Jadi itu ruangannya. Jangan minta lagi papan nama tadi jangan lupa. Terus dipakai bisa sampai 1 bulan. Kita saling kenal dulu dengan anak. Yang perutamanya buku tulis 1 buah dulu. Buku tulis 1 buah, pensil 1 buah, air, snack, makanan ringan atau makanan yang bergizi dan sehat. Kalau mereka tidak makan di rumah, taruh di tas. Guru-guru akan perhatikan mereka punya makanan dan minuman, bukakan atau mereka minta bukakan, kita bukakan atau mereka bisa dibuka, mereka buka sendiri. Seperti itu. Ya, jangan lupa kita pakai masker dulu. Minta maaf hari ini kita sudah banyak pakai masker. Termasuk kalian juga. Jadi mungkin kita pakai masker karena sudah ada berita ya, masuk lagi berapa orang itu. Tapi jangan takut, kita tetap doa karena sepertinya COVID ini datang pada saat masuk tahun yang baru. Belum cemas atau ingin tahu beberapa hal untuk kegiatan pembelajaran selama di SDK Baktiasa, mungkin ada bapak ibu guru yang mau bertanya, kami berikan waktu. Mungkin ada bapak mama yang mau bertanya. Ya. Ya, terima kasih Bu Yanti, selamat siang Suster, Bapak Ibu guru dan para orang tua sekalian. Saya orang tua dari Guru Kalana Polsek. Saya ingin menanyakan terkait atribut pramuka tadi. Nah itu apa saja yang harus saya siapkan? Apakah hanya topi dan kacunya? Apa dengan pengangkatan Iya, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya orang tua dari anak Atanasio Hardianto yang dipanggil Atan. Ini saya mau tanya tentang pakai seragam olahraga. Itu seragam olahraga itu apakah sepatunya disesuaikan dengan musimnya? Hari Senin kan hitam, hari itu pakai seragam kan itu hitam. Itu bukannya hitam atau ada mungkin musimnya sepatunya putih begitu atau apa? Baik, terima kasih. Baik, ini berlanjut dari yang tadi seragam untuk sepatu anak yang olahraga punya. Terus seandainya kan mereka olahraga kan pelajaran berikutnya ada pelajaran lain lagi. Apakah mereka harus membawa seragam sesuai dengan pelajaran itu kan? Pelajaran olahraga dari terima kasih. Kami menjawab dulu 3 pertanyaan pertama. Pertama mengenai atribut pramuka ya. Ya tadi bilang ada pangkat-pangkatnya. Kita kelas 1 belum ada pangkatnya. Pramuka tadi juga dibagikan hanya kelas 3 sampai 6 dulu. Nah,
Jadi mereka kelas 1 yang ada itu dulu. Itu. Nah, hanya itu kedepannya kalau sudah sampai kelas 3 dan mereka sudah ikut pramuka, penggalang dan siaga itu baru ada atribut-atribut lain yang dilengkapi. Itu saja Ibu Nancy. Oke. Yang kedua, seragam olahraga. Sepatunya apa, kaos kakinya apa. Untuk seragam olahraga, sepatunya putih, kaos kakinya putih. Lalu kalau anak yang hari itu olahraga, tadi kan sudah sampaikan, mungkin Ibu terlambat ya, Ibu terlambat jadi tidak dengar. Kalau anak jam pelajaran olahraga, dari rumah sudah pakai pakaian olahraga, jangan lagi bawa pakaian seragam yang lain yang untuk hari itu. Contoh hari Jumat ya olahraga, berarti pakai olahraga, jangan bawa pramukanya. Atau hari Senin ya olahraga, jangan bawa lagi nasionalnya. Hanya langsung pakai seragam olahraga itu, kaos kaki putih, sepatu putih. Sudah jelas ya. Lalu untuk uang sekolah serasa sudah ada di brosur, tetapi anak pemainnya susah tapi menjawab lagi. Baik, untuk keuangan sekolah sudah ada di dalam brosur. Nanti juga dari sekolah akan siapkan kartu pembayaran dulu. Untuk kelas 1 umumnya sudah membayar tahap 1 ya 500.000. Betul toh? Itu tahap 1 tuh untuk berapa tahun? Ada Juli sampai September. Bertahap 3 bulan. Juli, Agustus, September. Nah, nanti tahap berikutnya tahap 2 di bulan Oktober sampai November. Sampai Desember. Itu juga 500. Kelas 1 500. Tahap 3 500 juga. Tahap 4 335.000 ya. Untuk semua total untuk kelas 1 ya, 1.835.000 di luar yang 270 ya, tidak salah uang pangkal dan lain yang pendaftaran itu ya. Bisa juga dibayar per bulan dari dalam tadi aturan itu lebih baik dibayar per bulan. Apakah yang ekstra itu diambil di pagi hari atau di jam-jam lain selain jam yang sudah diblokkan tadi selama Untuk ekstrakurikuler ini tidak di jam pelajarannya, karena jam pelajaran sudah diatur jadwalnya dari jam sekian sampai sekian. Ekstrakurikuler ini biasanya terjadinya sore hari, diatur di hari apa nanti ada nanti dibagikan. Setelah ini di waktu SNPLS ini akan dikelompokkan anak juga sesuai dengan bakat dan minatnya dulu. Lalu kita akan tentukan hari apa untuk seni musik, hari apa untuk apa semuanya dalam 1 minggu. Jadi itu nanti kita menunggu dulu, hanya kegiatannya di sore hari, bukan di pagi hari, karena pagi hari pembelajaran. Oke, tidak diganggu gugat oleh kegiatan ekstra. Terlebih dulu kehadiran kita untuk mengindahkan apa ya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita akan berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang dalam pertemuan kita mengantar dan menjemput anak. Dan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami hanya minta dengan sangat. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, tolong langsung ke guru wali kelas atau ke suster kepala sekolah kalau merasa itu terlalu luar biasa. Tapi tolong jangan di WA group, karena di WA group akan sambung menyambung menjadi satu. Artinya jadi banyak, betul. Kami minta maaf, kami sampaikan. Karena itu ada unek-unek yang kita tidak suka, sama-sama lanjutkan di WA group, artinya jadi banyak. Tapi kalau itu tidak mungkin diselesaikan dengan cepat. Tapi kalau langsung ke wali kelasnya atau langsung ke suster kepala sekolah cepat diatasi. Mama mungkin tadi dilupakan
untuk jam pulang yang biasanya sebelum COVID itu kan anak-anak itu langsung dijemput di pintu gerbang atas. Kalau tidak salah di Grogol juga ada, saya tahu saya tidak ikuti lagi. Tapi untuk sekarang sekalipun tidak COVID atau COVID, anak dijemput di kelas, di depan kelas, ya. Bapak mama jangan capek-capek untuk masuk ke dalam kompleks, karena ada juga orang tua tuh yang maunya langsung di depan dipanggil, kalau tidak macam ini tidak. Jadi ini demi kenyamanan anak-anak jemput. Itu selain itu juga untuk orang yang tahu masuk. Nah, kalau lewat atas, kalau pakai mobil berarti berhentinya di pohon asam di atas, jalan kaki. Tapi kalau pakai motor sudah bisa ke dalam sampai di lapangan futsal ini. Tapi karena di depan ini kan juga full. Kalau pagi, kalau cepat oke. Tapi kalau sudah telat, lebih baik jangan, karena nanti prosesnya di depan itu macet. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kita semua. Mari kita tutup kegiatan pertemuan kita dengan doa. Sekali lagi kami menjadi dari untuk kita. Jadi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami menghaturkan syukur kehadirat-Mu atas penyelenggaraan kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami selama pertemuan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau mengetahui segala isi pembicaraan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, seraya memohon berkat dan perlindungan-Mu bagi kami semua dalam lembaga pendidikan ini, baik sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan peserta didik kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan pulang kami. Semoga tiba di rumah dengan selamat. Semua doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, sampai jumpa hari Senin dan selanjutnya. Sabar. Tidak.